Seneng banget rasanya ketika brand HP munculin smartwatch terbarunya, seperti salah satunya dari Motorola. Ya, Moto Watch by Polar. Ini ada by Polarnya ya. Tahu sendiri lah ya, brand dari Polar. Smartwatch yang satu ini sudah dibekali dengan built-in GPS, layar AMOLED dengan Corning Gorilla Glass ya, tertulisnya. Dan dia punya body case-nya ini dari stainless steel. Wow, harganya yang paling menarik. Di harga 1,2 jutaan, nggak nyampe 1,3. Dan ini lumayan nih guys. Dia bisa bersaing dengan brand-brand lain ya, seperti Amazfit atau Huawei yang lumayan terkenal tuh. Juga memiliki built-in GPS. Dan apakah smartwatch ini benar-benar lebih bagus dibandingkan smartwatch 1 jutaan yang lainnya yang sudah lumayan populer? Di video ini saya akan bahas semuanya. Sebelum kita mulai, saya cuma mau info untuk smartwatch yang satu ini dari Moto Watch, terbilang smartwatch yang ukurannya lumayan besar ya. Jadi kalau kamu berlengan kecil seperti saya yang ukuran lingkar 16 cm, ini bakal terlihat kebesaran ya, bisa dilihat. Dan juga di bagian strap, dia ini tidak bisa sampai patah banget guys. Jadi dia seperti jam tangan sport watch gitu ya, G-Shock pada umumnya yang memiliki strap atau quick release yang seperti ini guys. Jadi ada lebihnya gitu. Saya coba ukur untuk ketebalannya di bagian pinggir case-nya aja, dia ada di 12 mm. Di tengah arus sensornya ini bisa sampai 13 mm lebih. Untuk diameter lingkar case-nya ini ada di 47 mm, lumayan sangat besar ya. Lug to lug 50 mm. Wah, mantap banget. Untuk strap, ini saya coba ukur di bagian strap, dia memakai quick release yang mudah dibuka, ada di sebelah kanan. Saya perhatikan untuk lebar strapnya ada di 23 mm ya. Jadi di atas 22 mm. Bobot berat smartwatch-nya aja kalau saya lihat dia cukup ringan di 34,7 gram. Sedangkan dengan strapnya ada di 53,2 gram. Ini nggak terlalu berat banget sih ya untuk dia punya bobotnya sendiri. Di bagian material layar ini terbilang oke ya. Sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Wow, pastinya udah tahan goresan lah ya. Di goresan-goresan halus itu udah pastinya aman. Kemudian di bagian case, frame-nya ini menggunakan stainless steel yang tidak tertuliskan sih stainless steel di beberapa ya. Bagian back case dia menggunakan plastik yang cukup glossy. Kualitas strapnya sendiri terbilang oke, lentur, tidak terlalu tebal. Cuma yang saya sangat sayangkan di bagian pengait strapnya dia menggunakan yang sistem seperti Apple ya, yang diselipin ke dalam gitu. Menurut saya sih emang lebih rapi terlihatnya, tetapi saya kurang suka aja. Untuk display layarnya sudah memakai panel OLED ternyata ya, tertulisnya OLED OLED yang bisa menggunakan always on display. Kita bisa aktifkan di bagian setting display. Oh ya, untuk screen time off ini bisa sampai 60 detik, 1 menitan, lumayan lama. Brightness dia sudah ada auto pastinya. Juga kita bisa custom. Ini saya sedang memakai custom ya karena sedang syuting di indoor. Tap to wake bisa, raise to wake bisa, always on display kita aktifkan. Kita lihat di sini default theme dan di sini wow, banyak ya untuk pilihan tampilan always on display-nya. Menurut saya ini salah satunya yang paling keren sih. AOD digital, kemudian always on display, analog atau pointernya terbilang biasa aja. Saya coba tes untuk layar di bokep matinya, ini bisa ya ternyata ya. Tap to wake udah pasti bisa. Dan ketika always on display aktif, saya coba raise to wake, ini bisa untuk menampilkan watch face utamanya yang kita pakai. Untuk perbandingan di harga yang sama, di harga 1,2 jutaan, misal seperti Amazfit Active 2R yang pernah saya pakai, atau kalau 2S sih itu lebih mahal ya, 2R aja, atau yang modelan seperti Redmi Watch 4 atau Redmi Watch 5 ya, itu cukup menarik juga. Tetapi yang saya sangat sayangkan untuk seri Redmi itu belum stainless steel ya, dia punya frame-nya ini materialnya, sedangkan si Moto Watch ini sudah menggunakan stainless steel. Oh ya, satu hal untuk always on display, dia tidak bisa mengikuti tampilan watch face ya. Jadi ini bawaan dari smartwatch-nya aja. Tadi yang kita bisa pilih itu ada beberapa pilihan AOD. Kemudian watch face yang saya lihat di sini yang disediakan dari smartwatch-nya aja nggak terlalu banyak guys. Jadi kita mesti unduh dari aplikasinya ya. Aplikasinya memakai Moto Watch juga. Ini saya sedang menggunakan smartphone dari Android Vivo X300 Pro. Kita lihat untuk watch face atau wajah jam di sini banyak banget guys. Ini yang udah saya unduh ya. Ternyata ini bisa menampung lebih daripada 3 pilihan watch face. Mantap banget. Menurut saya pribadi untuk dia punya tampilan watch face-nya ini bagus. Cakep-cakep guys. Tetapi yang kalau saya perhatikan dia ini tidak beri perkategorikan ya, atau tidak disusun. Biasanya kan dikit kelihatannya tetapi kita bisa klik untuk melihat selanjutnya. Kalau ini digabung semua guys. Cuma memang sih ada dikategorikan fashion, high end. Cuma ini langsung ditampilin berjejer gitu guys. Lalu yang saya perhatikan dia tidak bisa di custom ya untuk tampilan watch face-nya.
Kalau saya perhatikan dia tidak ada. Untuk tampilan aplikasinya juga terlihat simple, cukup detail, terutama untuk di bagian sleep data. Kalau saya perhatikan untuk sleep datanya ini tampilan rincian data tidurnya terbilang oke banget ya. Di sini kita bisa lihat di bagian bawah tertulis bipolar. Untuk fitur kesehatannya ini Polar cukup oke lah ya. Berbeda banget untuk dia punya data tidurnya. Tidak seperti brand dari Huawei, Amazfit. Mereka itu punya masing-masing detail kelebihannya sendiri masing-masing. Juga dia ada fitur yang namanya stress level, dia berjalan real time ya, atau berjalan dinamis secara terus menerus. Heart rate juga sama. Oh ya, satu hal untuk dia punya sleep data ini kalau saya tap dia tidak bisa digeser ternyata guys. Tidak seperti di brand-brand Huawei atau Amazfit dia tidak bisa. Skor tidur dia pastinya ada. Nah, kemudian saya perhatikan di sini ada yang namanya fitur nightly recharge, keren juga ya. Tidak ada di smartwatch lainnya nih. Kalau saya perhatikan bisa dilihat ini tampilan datanya ya. Lalu untuk share data seperti ke aplikasi pihak ketiga ini saya perhatikan dia tidak ada guys. Jadi dia tidak bisa di share ke aplikasi Strava gitu ya. Kita lihat untuk tampilan fitur lainnya seperti heart rate udah pasti tersedia. Dia tampilannya seperti ini, tinggal di slide ke atas saja untuk melihat data rincian heart rate-nya. SpO2 juga ada. Sama di slide ke atas saja. Lalu ada stress level. Sleep data ini dibagi dua ya. Seperti yang tadi saya bilang, ini ada nightly recharge. Ya kita bisa lihat datanya, tinggal di slide aja ke atas. Dan di sini ada dua pilihan lagi. Ini kita lihat untuk data tidur kita. Sama seperti di app-nya nih, terbagi. Ini benar-benar keren banget smartwatch. Rincian data tidurnya di smartwatch-nya aja bisa ditampilkan begini komplit. Lalu ini ada ANS chart. Mungkin seperti body baterai kali ya. Mungkin buat teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Lalu ini adalah seperti ring activity ya. Bisa dilihat di sini ada langkah kaki, distance, kaloris dan lainnya. Oh sorry, untuk ring activity dia dipisah. Ternyata seperti ini tampilannya. Kalau yang ini sepertinya fitur lainnya nih. Ini fitur breathe, pernafasan. Lalu fitur tambahan lain seperti alarm. Ini tersedia. Stopwatch. Ini juga tersedia. Lalu kompas juga ready. Ini harus kita goyangkan dulu angka 8 untuk mengkalibrasinya. Timer waktu penghitung mundur juga ada. Kalender, model tampilannya dia bulanan. Dan dia punya yang namanya Bluetooth Music atau music player ya bisa dibilang ya. Di sini soalnya ada audio source-nya, kita bisa pilih mobile music atau dari smartwatch-nya sendiri. Kemudian Bluetooth device ini kita bisa pairing ke Bluetooth ya, seperti TWS. Terbaca ya Android TV siapa. Center dia masih dari layar, belum built-in fisik ya. Kemudian ini adalah fine phone, saya coba tes. Kualitas fine phone-nya terbilang bagus, suaranya kenceng dan ada getaran dari smartphone kita. Lalu remote kamera saya coba tes, ini open kamera. Oh ternyata dia harus bawaan dari kamera smartphone guys. Sendiri ya kalau kamera smartphone kita bagus, sudah pasti juga bagus. Di sini ada timer waktu penghitung mundur 3 detik, 5 detik dan kita lihat sampai 10 detik atau kita bisa off-in juga dan kita tes di off-in aja ya seperti ini. Tes. Untuk responsifnya terbilang bagus dan cepat menangkap layar ya seperti ini. Dan fitur GPS udah pasti tersedia juga di smartwatch Moto Watch ini. Apalagi di zaman now ya, di tahun 2026 rata-rata smartwatch sudah ber-GPS. Apakah kualitasnya terbilang bagus? Smartwatch di harga 1,2 jutaan ini dari Moto Watch terbaru. Langsung aja kita lihat di aplikasinya yang udah saya lakukan, kegiatan di outdoor, olahraga. Kalau kita perhatikan untuk olahraganya tampilan maps-nya seperti ini. Dan kalau saya perbesar ini dia tidak bisa ya, melainkan kita harus tap di bagian tanda plusnya. Kemudian kalau tanda plus ini kita tap, otomatis kan harusnya smartwatch atau smartphone lain kan kita bisa geser. Nah yang saya bingung ini nggak bisa di Moto Watch atau di aplikasi Moto Watch ini ya. Saya agak bingung. Jadi untuk melihat akurasi GPS-nya ini agak sulit ya. Kita bisa melihat di sini ya. Kemudian lagi satu hal yang mau saya sampaikan, penggunaan GPS. Saya udah menggunakan Moto Watch ini beberapa kali untuk kegiatan di outdoor. Yang saya agak kurang suka di bagian fitur GPS-nya ini koneksinya terbilang lambat untuk lock GPS-nya ya. Lalu saya paksa untuk ngelock, saya tes langsung memulai aja gitu, langsung saya melakukan olahraga atau kegiatan di luar ruangan. Ternyata yang kesimpan itu datanya cuma 1 kali aja guys. Jadi saya sebenarnya melakukan 2 kali untuk fitur yang namanya olahraga di outdoor ya. Jadi tersimpannya hanya 1 kali aja. Di bagian fitur
Bluetooth call. Smartwatch dari MotoWatch ini tersedia ya untuk fitur telepon. Saya tes, sayangnya saya belum menggunakan smartphone Samsung, jadi tidak bisa mengetes WhatsApp call. Kalau dari Android lain seperti Vivo ini tidak bisa untuk menerima panggilan WhatsApp call, melainkan untuk notifikasi masuk aja. Sedangkan dari iPhone, saya tes aplikasi MotoWatch di iPhone itu saya tidak menemukannya ya, melainkan seperti ini doang guys. Ini sudah saya download tetapi tidak bisa connect. Jadi saya agak bingung nih, yang mana yang benar gitu. Ada MotoWatch Lite, sedangkan logo aplikasinya di Android itu berbeda ya, tidak seperti di iOS. Dan daya tahan baterainya bagaimana ketika smartwatch di harga 1 jutaan memiliki built-in GPS, layar OLED, yang menurut saya menjadi sebuah keuntungan. MotoWatch ini belum memakai Wear OS, melainkan masih seperti smartwatch lainnya ya. Selama pemakaian saya kurang lebih semalaman, ketika tidur AOD saya onin, dari malam sampai pagi itu turunnya 6%. Dan satu harian always on display saya offin, ini turunnya 13%. Smartwatch ini menurut saya cukup iris ya. Dan ini sejak pembelian sampai sekarang belum dicas, masih sisa 39%. Mantap. Kalau di deskripsi produk bisa dilihat untuk daya tahan baterai ini tertulis bisa sampai 13 hari ya, hampir 2 minggu guys. Ya sekali lagi untuk penggunaan baterai ini tergantung dari kita masing-masing ya cara menggunakannya. Lalu untuk tahanan air saya lihat di sini dia cuma 1 ATM aja ya. Jadi saran saya jangan dibawa untuk berenang atau terkena air sering-sering karena dia cuma 1 ATM, belum 10 ATM atau 3 ATM. Oke, kesimpulan yang bisa saya berikan untuk MotoWatch by Polar. Smartwatch yang satu ini terbilang fiturnya banyak loh guys. Fitur outdoor seperti GPS, kompas itu ready. Kemudian kalau yang tidak ada itu baro dan altimeter dia tidak ada. Lalu yang saya rasakan untuk UI-nya itu simple ya dari MotoWatch. Kualitas atau build quality yang terbilang solid, pakai banget untuk material yang menggunakan stainless steel, tidak seperti brand lain atau brand kompetitor lainnya ya yang belum menggunakan stainless steel untuk frame case-nya di harga yang sama. Kemudian untuk fitur analisis kesehatan ini dia dari Polar ya, by Polar bayangin tuh. Itu menurut saya cukup oke dan merupakan kelebihan juga dari MotoWatch. Seperti salah satunya di bagian sleep data yang saya perhatikan itu berbeda, tidak seperti sleep data kebanyakan dari brand kompetitor lainnya. Menurut saya MotoWatch itu lebih detail, tapi memang di balik kelebihan ada aja kekurangannya guys. Seperti yang tadi saya bilang ya, ketika kita melihat data sleep kita tidak bisa menggeser atau slide menggunakan jari. Kemudian smartwatch dari MotoWatch ini dia belum Wear OS ya. Jadi masih seperti smartwatch kebanyakan lainnya yang di harga yang sama 1 jutaan. Yang menjadi kekurangan menurut saya pribadi untuk di harga yang lumayan ya di 1 jutaan seperti brand kompetitor lainnya, ini GPS-nya menurut saya kurang mantap sih. Lock GPS-nya maksudnya itu sangat lambat. Lalu saya coba tes untuk melakukan aktivitas di luar ruangan. Untuk fitur GPS-nya ini ketika sudah 30 menit atau mendekati 30 menit itu akan terputus sendiri, bahkan tidak tersimpan. Itu sangat disayangkan sih. Oh ya, kelebihannya lagi untuk di bagian layar dia sudah menggunakan OLED, kemudian Gorilla Glass 3 juga loh. Itu keren sih menurut saya. Dan baterainya yang terbilang awet menurut saya. Yang jadi catatan kecil untuk always on display dia tidak bisa mengikuti tampilan watch face yang kita pakai ya. Tetapi ketika AOD aktif itu kita bisa raise to wake dan mengaktifkan watch face yang kita pakai. Menurut saya itu cukup oke sih. Walaupun memang kalau saya pribadi jarang banget mengaktifkan always on display ya. Karena saya kurang butuh-butuh banget sih. Mungkin pilihan dari saya, kalau kamu berlengan kecil, ini smartwatch ini kurang cocok ya MotoWatch karena diameternya terbilang besar dan tebal. Mungkin kamu bisa lirik si Amazfit Active 2R yang lebih mungil, kecil, dan lumayan ringan. Harganya juga mirip-mirip. Dan jika kamu ingin smartwatch yang model square di harga yang sama di 1 jutaan juga, 1 jutaan kecil ya, kamu mungkin bisa lirik si Huawei Fit 4 tanpa Pro nih. Kalau yang Pro mah itu besar banget sih. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan dari pemakaian saya MotoWatch kurang lebih hampir 1 mingguan deh. Ya, saya Freddy dan nantikan video saya selanjutnya. Bye.